illa billah. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali. Hari ini kita akan masuk kajian tematik yang pertama dari perkuliahan Islamic Worldview atau apa namanya at-tatawur at-tasawwur al-islami atau ru'yatul wujud, ru'yatul Islam lil wujud. Nah, sebagaimana yang sudah dibagi tugas-tugasnya, hari ini ada 4 makalah, ada 4 kajian yang akan disampaikan. Pertama nanti Pak Joko Susilo. Jadi 4 ini kita bagi dua gitu ya. Jadi yang pertama konsep Tuhan atau konsep Tauhid. Nanti dilanjutkan dengan konsep wahyu dan kenabian. Kemudian kita diskusi, meskipun mungkin tidak semuanya yang menyampaikan secara langsung. Selebihnya nanti diskusinya secara tertulis. Kemudian habis itu kita berikan kesempatan kepada 2 makalah berikutnya, yaitu konsep agama dan konsep Islam atau konsep dinul Islam. Kemudian hubungan agama dan ilmu pengetahuan. Semua PPT atau makalah udah masuk ya. Nah, ada yang sudah menyampaikan pertanyaan itu ya. Baik, silahkan dimulai dari Pak Joko. Monggo Pak Joko Susilo. Terima kasih Ustaz Dr. Samsul yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Langsung saya share screen saja. Pada kesempatan ini kami menyampaikan makalah yang berjudul konsep Tuhan, dan di sini ada 3 variabel, yaitu tauhid sebagai landasan Islamic worldview, kemudian konsep ketuhanan agama-agama, dan toleransi dan pluralisme agama. Rumusan masalahnya hanya sederhana sekali, yaitu mengapa tauhid sebagai landasan Islamic worldview. Jadi mengapa kita memilih tauhid sebagai landasannya. Kemudian apa konsep ketuhanan agama-agama dan bagaimana, karena kenyataannya referensi yang kita baca masalah pluralisme itu nanti ada perdebatan di dalamnya. Tujuannya untuk mengetahui tauhid sebagai landasan Islamic worldview, kemudian mengetahui konsep ketuhanan agama-agama, dan mengetahui masalah realisasi, toleransi, dan pluralisme agama. Tauhid berasal variabel yang pertama dulu, tauhid sebagai landasan Islamic worldview. Tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu, tauhidan yang arti harfiahnya menyatukan, mengesahkan, atau mengakui sesuatu itu satu. Jadi tauhid itu mengesahkan. Makna harfiah di atas adalah mengesahkan atau mengakui dan meyakini keesaan Allah Ta'ala. Kemudian macam-macam tauhid di sini ada 3. Yang pertama tauhid rububiyah, yaitu tauhid yang mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya dengan meyakini bahwa Dia sendiri yang menciptakan seluruh makhluk. Tentang hal ini Allah Ta'ala telah berfirman dalam kitab sucinya sebagai berikut. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil.
Allah pencipta segala sesuatu dan dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Surat Az-Zumar ayat 62. Mengenai tauhid rububiyah ini, bukan hanya orang yang beriman saja yang mengakui. Ternyata orang musyrik pun mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang-orang di sekitar kita yang belum mau sholat, yang belum mau siam itu kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, dia pun menjawab Allah. Orang mungkin enek langit bumi nek rano sing gawe. Jadi begitu. Jadi dia pun sebenarnya mengakui akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tauhid uluhiyah. Itu berarti ibadahnya. Tauhid uluhiyah yaitu mengesahkan Allah dengan perbuatan para hamba berdasarkan niat takarub yang disyariatkan seperti doa, nadar, kurban, roja, dan takut, tawakal, senang, dan tobat. Mengenai tauhid uluhiyah ini Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat agar menyeru sembahlah Allah, anik budullah, wajib tani butagut, dan jauhilah tagut. Jadi tauhid uluhiyah merupakan pengakuan seorang hamba bahwa hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga tauhid asma wa sifat. Makna asma wa sifat adalah beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah menurut apa yang pantas tanpa takwil, ta'til, tahyif. Surat Asy-Syu'ara, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dia yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau kita lihat di makalah saya itu sudah saya ketengahkan ayat-ayat yang lain termasuk dan kita sangat dianjurkan untuk berdoa kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna itu. Ya Rahman, Ya Rahim, dan seterusnya. Tauhid menegaskan bahwa Tuhan Maha Esa menciptakan manusia dalam bentuk terbaik untuk menyembah dan mengabdi kepadanya. Tauhid juga menegaskan bahwa tujuan ini termasuk kekhalifahan manusia di muka bumi dengan membebaninya tanpa batasan karena kewajibannya mencakup seluruh alam semesta. Berkat ini manusia mengemban kosmis di bawah naungan ilahiyah yang mendorong kepada moral. Hal tersebut yang membedakan antara humanisme Islam dengan humanisme yang lainnya, seperti peradaban Yunani yang mengembangkan humanisme dengan berlandaskan pada naturalisme yang berlebihan, sehingga mereka mendewakan manusia, bahkan tidak tersinggung ketika dewa-dewanya digambarkan sebagai penipu, bahkan pezina. Kemudian variabel yang kedua, konsep ketuhanan agama. Sebenarnya sejak manusia dulu kala itu sudah mengenal adanya suatu kekuatan-kekuatan yang mengatasi manusia, suatu yang dianggap maha kuasa. Jadi ada kekuatan di luar manusia. Bahkan saya pernah mendengar satu tokoh komunis pun mengatakan yang katanya mereka nggak percaya pada Tuhan, tapi ketika ada gempa, ada yang mengatakan ada kekuatan di luar manusia. Nah, kekuatan itu diyakini dapat mendatangkan kebaikan ataupun kejahatan, serta dapat mengabulkan doa dan keinginan. Hal tersebut menunjukkan pengetahuan tentang Tuhan sudah sejak dini dimiliki oleh manusia. Kemudian masyarakat manusia di berbagai tempat mengenal adanya kekuatan-kekuatan supranatural. Jadi dahulu sudah mengenal itu sebenarnya. Orang Malaysia
Mana orang Jepang menyebutnya kami, orang India menyebutnya. Kekuatan-kekuatan tersebut berada pada tempat-tempat tertentu, seperti batu, pohon, binatang, gunung, dan lain-lain. Beberapa referensi Bapak yang saya hormati, Bapak Ustadz Dr. Samsul yang saya hormati, selaku dosen dan teman-teman semua yang saya hormati, ada beberapa konsep ketuhanan. Yang pertama, aliran teisme. Dan aliran ini paham yang mengakui Tuhan sebagai ada yang personal dan transenden. Itu Tuhan sesungguhnya berada di luar alam, ya, tapi walaupun di luar alam juga dekat pada alam dan berpartisipasi secara imanen dalam penciptaan dunia dari ketiadaan melalui aktus penciptaannya yang bebas. Dan ini aliran teisme ini juga ada di Islam, ada di Yahudi, ada di Kristen. Kemudian ada aliran deisme. Kalau aliran ini meyakini bahwa Tuhan itu jauh berada di luar alam, Tuhan menciptakan alam dan memperhatikan alam tersebut. Alam tidak dilengkapi dengan peraturan-peraturan berupa hukum-hukum alam yang tetap dan tidak berubah, sehingga secara mekanis akan berjalan dengan sendirinya. Jadi aliran ini saya tebalkan, itu Tuhan itu ibarat pembuat jam. Kalau jam itu sudah dibuat, dikasih batu, pasang di dinding, udah berjalan dengan sendirinya. Jadi nggak butuh Tuhan lagi. Maka aliran deisme ini tidak membutuhkan wahyu lagi, tidak butuh doa-doa dari wahyu lagi. Kemudian yang ketiga, aliran panteisme, yaitu satu aliran kepercayaan bahwa Tuhan berada alam segala sesuatu dan bahwa segala sesuatu ada Tuhan. Ini saya sendiri menyaksikan bahwa di masyarakat itu ternyata ada yang menganut aliran panteisme ini. Jadi ada orang yang pernah bilang itu Allah itu Allah itu banyak. Di gunung ya ada Allah, nih ngwit ya ada Allah, nih gua ya ada Allah. Allah itu banyak. Ya ternyata yang disebutkan dalam referensi ini saya buktikan di tengah-tengah masyarakat, ya, masih ada orang yang punya keyakinan seperti itu. Jadi Tuhan itu banyak. Ada Tuhan yang tempatnya di pohon, ada Tuhan di tempatnya di batu, ada Tuhan di tempatnya di gua dan lain sebagainya. Nah, itu adalah aliran-aliran ketuhanan agama-agama. Nah, kemudian kalau kita lihat dari pandangan menurut Islam, bahwa pengkajian manusia tentang Tuhan hanya dasarkan atas pengamatan dan pengalaman serta pemikiran manusia tidak akan pernah benar. Inilah keyakinan kita. Sebab Tuhan merupakan sesuatu yang gaib, sehingga informasi tentang Tuhan yang hanya berasal dari manusia, sekalipun itu dinyatakan sebagai hasil renungan maupun pemikiran rasional, tidak akan benar. Maka bagi kita umat Islam, pandangan tentang Tuhan ini harus berdasarkan wahyu. Sebagaimana yang disebutkan Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 92, Inna hadhihi ummatukum ummah wahidah ana rabbukum fa'budun. Sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Ini Tuhan menurut pandangan Islam. Saya hormati, kemudian variabel yang ketiga, toleransi dan pluralisme agama. Nah, istilah toleransi itu berasal dari bahasa Latin
tolerer yang berarti sabar terhadap sesuatu. Jadi toleransi merupakan satu sikap atau perilaku manusia yang mengikuti aturan di mana seseorang dapat menghargai, menghormati terhadap perilaku yang lain. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata toleran merupakan kata benda. Toleransi mempunyai beberapa pengertian, yaitu sifat atau sikap toleran, batas ukur, kemudian penyimpangan yang masih dapat diterima dalam pengukuran. Bertoleransi merupakan kata kerja verbal, jadi bertoleransi berarti bersikap toleran. Demikian juga halnya dengan kata menoleransi. Kata ini juga merupakan kata kerja yang berarti mendiamkan atau membiarkan. Jadi kalau dari segi bahasa ini, kalau ada orang yang punya keyakinan lain, berarti kita kalau punya sikap toleransi, berarti kita membiarkan, tidak mengganggu dalam keyakinannya. Jadi toleransi dalam beragama berarti saling menghormati dan berlapang dada terhadap pemeluk agama lain, tidak memaksa mereka untuk mengikuti agamanya, dan bahkan tidak mencampuri sesuatu apapun dalam urusan agama masing-masing. Hal ini kalau di dalam kitab suci telah dijelaskan banyak ayat ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Di antaranya surah Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk masuk di agama Islam. Ini menunjukkan toleransi. Kita tidak memaksakan orang lain untuk masuk agama Islam. Ini membiarkan mereka dalam keyakinannya. Kemudian fadzakir innama anta mudzakir. Itu tugas kita, tugas Nabi Muhammad, dan kita ini hanya menyampaikan, tidak bisa memaksa. Kemudian yang paling akhir yaitu tentang pluralisme agama. Ini berasal dari kata plural yang bermakna banyak atau lebih dari satu. Pluralisme adalah hal yang menyatakan jamak atau tidak satu. Seperti ungkapan pluralisme kebudayaan yang berarti kebudayaan yang berbeda-beda dalam suatu masyarakat. Di intinya plural itu banyak, beragam. Secara istilah, pluralisme bukan sekedar keadaan atau fakta yang bersifat plural, jamak atau banyak, namun secara substansial termanifestasi dalam sikap untuk saling mengakui, sekaligus menghargai, menghormati, memelihara, dan bahkan mengembangkan atau memperkaya keadaan. Enggak kelihatan ya. Atau memperkaya keadaan, maaf ya tidak kelihatan bawahnya. Nah, yang menjadi masalah itu berbicara pluralisme itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu, itu batasan yang namanya pluralisme sendiri masih diperdebatkan. Maka di sini ada dua kelompok. Yang pertama kelompok pendukung, dan nanti ada kelompok yang menolak. Nah, kelompok pendukung ini tokohnya diantaranya Amin Abdullah. Yang pada intinya Amin Abdullah mengatakan bahwa perlunya ada dialog antar umat beragama, ya. Kemudian tidak saling mengolok-olok, tidak mencemooh agama lain, keyakinan orang lain. Ya. Kemudian Komarudin Hidayat juga mengatakan serupa, yaitu pluralisme agama dipahami merupakan realitas yang harus dipahami dan diapresiasi secara konstruktif, ya,
perspektif ini merupakan ikhtiar yang diharapkan memberi kontribusi positif bagi tercipta kehidupan sosial yang harmonis di antara pemeluk agama yang majemuk. Jadi tidak ada di sini memang definisi mengatakan semua agama benar, tidak ada di sini. Nah, itu nanti yang dikatakan oleh para penolak. Yang terakhir Azumati Asro berpendapat bahwa upaya untuk menciptakan masyarakat yang monolitik, yang tunggal itu merupakan upaya yang sia-sia. Jadi kalau ada orang yang ingin menciptakan satu masyarakat dengan satu keseragaman, itu menurut Azumardi Asra adalah satu usaha yang sia-sia. Sikap yang paling tepat adalah mengembangkan sikap saling menghormati, toleran, dan menghargai pluralisme. Ini ada yang mengambil dasar, yaitu manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling kenal-mengenal itu. Kemudian yang kelompok penolaknya di sini ada Adian Husaini. Beliau berpegang pada fatwa MUI yang mengatakan bahwa, yang mendefinisikan bahwa yang dinamakan pluralisme agama sebagai paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama. Karena MUI memberikan definisi seperti itu, maka Adian Husaini tidak cocok dan menolak dengan adanya pluralisme. Bahkan pluralisme itu ada yang memberikan definisi, karena semua agama itu sama, maka semua pemeluk agama nanti bisa masuk surga semua, hidup berdampingan. Nah, dengan alasan itu maka Adian Husaini tidak sependapat dengan adanya pluralisme. Kemudian senada dengan itu Kiai Abdus Somad. Pluralisme merupakan bentuk kemusyrikan baru yang lebih berbahaya dibandingkan dengan kemusyrikan yang diajarkan kaum Quraisy. Ini lebih ekstrim ini, karena pluralisme dianggap satu kemusyrikan. Yang tokoh yang ketiga yaitu Dr. Anies Malik Toha. Pluralisme agama yang sekarang ini berkembang dipahami dan didesain dalam bingkai sekuler, liberal, logikal positivisme Barat yang menampik hal yang berbau metafisis dengan alasan tidak mungkin dibuktikan secara empiris. Maka agama kemudian dianggap sebagai human response atau yang lazim dikenal sebagai religious experience, yaitu pengalaman keagamaan, ya, dengan menafikan mentah-mentah kemungkinan datangnya agama dari Tuhan atau Zat yang Maha Agung. Ya, maka dengan itu dipahami ada dua kelompok yang menentang pluralisme dan ada kelompok yang mengkampanyekan pluralisme. Kesimpulannya yang dapat saya sampaikan, Bapak yang saya hormati, dengan mengimani dan mengilmui ketiga macam tauhid, maka Macet. Pak Joko macet suaranya. Sinyalnya beliau Ustaz paling. Iya. Kalau macet dilanjut yang makalah kedua saja. Kan sudah tinggal kesimpulan. Ya. Dilanjut yang kedua.
Makalah yang kedua, silakan. Ya, diteruskan makalah yang kedua dulu. Baik, Ustaz Ustaz. Wahyudi. Irfan. Bentar, Ustaz. Saya lihat yang makalah kedua ini, Mas. Ana. Oh, antum. Ya, Mas Irfan. Oke, Mas Irfan, silakan. bentar Ustaz, lagi cari ini dulu. Terlempar. Kurang kesimpulan aja terlempar. Oke. Assalamualaikum. Ya, Salam, Ya. Ustaz. Oke. Tinggal kesimpulan Ustaz, saya lanjutkan nggih. ya silakan. Kemudian perbedaan yang cukup menonjol dalam teisme adalah antara agama Yahudi dan Islam di satu pihak dengan Kristen Ortodok. Dalam keyakinan orang Yahudi dan Islam, Tuhan adalah Zat yang Esa. Jadi orang Yahudi mengakui kalau Allah itu tauhid. Sedangkan dalam Kristen bahwa Tuhan adalah tiga trinitas itu. Kemudian wahyu dan doa dalam aliran deisme tidak diperlukan lagi. Seorang deis tidak memandang satu buku sebagai wahyu Tuhan dan tidak ikut serta dalam sembahyang kelompok atau individual karena ia tidak mau menyembah kepada Tuhan yang tidak hadir. Ini apa itu aliran konsep Tuhan agama, ada aliran deisme yang mereka tidak akan melakukan ritual ibadah lagi karena meyakini yang tidak ada Tuhan yang bisa hadir. Sedangkan panteisme adalah satu aliran atau kepercayaan bahwa Tuhan berada dalam segala sesuatu, bahwa segala sesuatu adalah Tuhan. Jadi batu itu Tuhan, gunung ya ada Tuhannya dan sebagainya. Kemudian menurut pandangan Islam bahwa pengkajian manusia yang tentang Tuhan yang hanya didasar atas pengamatan dan pengalaman serta pemikiran manusia tidak akan pernah benar. Hanya pengkajian dengan wahyu dan konsep ketuhanan dapat ditemukan dengan tepat dan benar. Toleransi dalam beragama berarti saling menghormati dan berlapang dada terhadap pemeluk agama lain, tidak memaksa mereka untuk mengikuti agamanya, bahkan tidak mencampuri sesuatu apapun dalam urusan agama masing-masing. Hal ini sesuai dengan nilai Al-Quran seperti dalam surat Al-Kafirun. Terkait masalah isu pluralisme, masih ada perdebatan di antara ilmuwan dan tokoh. Ada pihak yang mendukung realisasi pluralisme dan ada pihak yang menolak. Nah, menurut yang bisa saya simpulkan dari pemahaman saya, jika pluralisme itu dimaknai sebatas menghargai keragaman agama, suku, dan budaya, tentu kita sebagai umat Islam bisa menerima. Namun jika pluralisme dimaknai sebagai sikap yang menyatakan bahwa semua agama itu benar dan semua pemeluk agama akan berdampingan di surga, tentu hal ini tidak bisa kita terima. Karena kita harus mempunyai akidah yang benar dan kokoh yang meyakini bahwa hanya Islam agama yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amma yabdaghi ghairal islami dinang fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Itu yang saya sampaikan, Ustadz Dr. Samsul yang saya hormati. Mohon kritik dan masukannya dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya kira dilanjutkan dulu ke Mas Irfan. Agak dipersingkat ya, supaya waktu diskusinya ada. Tidak terlalu panjang uraiannya, disingkat padat. Silakan. Baik Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan dosen kita, Dr. Syamsul Hidayat, hafizahullah ta'ala. Adapun pembahasan tema kali ini yang tugas dari saya, yaitu terkait tentang masalah konsep wahyu dan kenabian dan implikasinya terhadap pandangan dunia Islam. Ibu dan Bapak yang kami hormati, sebelum masuk ke dalam materi, kita akan flashback dahulu ya, terkait tentang konsep wahyu dan kenabian dalam pandangan dunia Islam. 14 abad yang lalu mungkin di Ghadir Qaum, Nabi SAW berwasiat kepada para sahabat, juga kepada kita agar berpegang teguh dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu petunjuk dan cahaya bagi manusia. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran merupakan rahmat dan obat. Jadi jangan sampai umat ini sepeninggal beliau ya, menyia-nyiakan Al-Quran dengan tidak membacanya ataupun tidak mempelajarinya isinya dan tidak mengamalkannya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan masuk menuju bab pendahuluan ya. Itu mengapa Al-Quran ya, mengalahkan seluruh hasil cipta dan pemikiran manusia. Itu baik dari aturan undang-undang lainnya, juga ketetapan Al-Quran yang diingkari oleh kaum mulhidun, terutama yang mengundang timbulnya reaksi negatif. Baik dari kalangan kaum muslimin sendiri yang lemah imannya, terlebih kaum kufar. Jadi dengan ini kaum kufar berupaya mencoreng ya, citra Islam dengan tadi berbagai macam yang sudah disampaikan oleh pemateri pertama yaitu Ustaz Joko ya, dengan dalih entah itu liberal dan toleransi yang lainnya, baik secara langsung maupun menggunakan tangan-tangan kaum muslimin yang lemah imannya. Ya, pencitraan buruk tentang Islam ini tidak lain karena kedangkalan pandangan mereka terhadap syariat Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala yang syarat dengan hikmah. Jadi semua agama besar di dunia ini, khususnya yang disebut dengan agama Semitik, yaitu Yudaisme, Yahudi, Kristianisme, dan Islam, memang disebabkan latar belakang sejarah yang nasabnya sama. Jadi secara fundamental bertumpu pada wahyu dan nabi, khusus ketiga agama ini. Ya, mereka memiliki wahyu, ada juga nabi-nabinya. Ya, untuk menegaskan eksistensi baik secara ontologis maupun legalitasnya. Oleh karena itu, wahyu menjadi salah satu dan 3 pilar utama epistemologi dalam Islam. Itu adalah pendahuluan. Baik, kita akan bahas yang pertama pembahasan konsep wahyu dan kenabian. Yang pertama adalah pembahasan pengertian wahyu. Ya, kemudian terkait Al-Quran kalamullah dan teks Al-Quran serta teks Bible. Kemudian masuk ke pembahasan konsep kenabian, kemudian proses penerimaan wahyu, fungsi dan peran nabi. Pengertian wahyu ya, secara etimologi dalam surat Al-Qasas itu bermakna artinya adalah ilham. Jadi wahyu sendiri sebenarnya punya secara bahasa itu banyak arti. Ya, kita ambil di sini ada 3 makna. Kemudian dalam surat surat Maryam itu artinya adalah isyarat. Sedangkan dalam surat Al-An'am itu artinya bisikan. Jadi wahyu secara bahasa itu bisa disimpulkan ya, sebagaimana oleh Fahad Ar-Rumi dalam Dirasat fi Ulumil Qur'anil Karim, pemberitahuan yang bersifat tertutup dan tidak diketahui pihak lain dan cepat serta khas hanya kepada yang dituju. Itu adalah pengertian secara bahasa. Adapun secara istilah, ya, sebagaimana perkataan Imam Az-Zarqani rahimahullah, beliau menyatakan bahwa wahyu adalah pemberitahuan Allah kepada hamba pilihannya. Ya, berarti ini hamba pilihannya akan semua perkara yang ingin ditunjukkan kepada hamba tersebut berupa hidayah dan ilmu dengan cara rahasia dan tersembunyi, tidak biasa, yaitu tidak terjadi pada manusia yang lainnya, yaitu orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah Rabbul Izzah. Itu adalah pengertian wahyu, ya, konsep wahyu. Karena kalau kita lihat dari baca dari dalam Al-Quran secara bahasa sangat banyak ya arti-artian wahyu, bahkan dikatakan sampai 5. Ya, ada dikatakan bahwa wahyu itu bisa diartikan adalah bisikan, ya, bisikan yang tadi disebut Al-An'am. Kemudian bisa diartikan wahyu juga adalah ilham yang tadi dalam Al-Qasas yang disebutkan, atau isyarat.
dan yang lainnya. Atau di dalam surat Al-Anfal bahwa wahyu yang artinya adalah perintah Allah, ya, perintah Allah Azza wa Jalla. Ini terkait pengertian wahyu. Jadi kesimpulan dari yang kita ambil dari pengertian wahyu secara bahasa dan istilah itu, jadi definisi di atas sangat jelas bahwa konsep wahyu dalam Islam harus mengandung dua unsur utama. Yang pertama pemberi berita, yaitu Allah Rabbul Izzah. Yang kedua penerima berita, yaitu Nabi. Sehingga tidak dimungkinkan terjadi wahyu tanpa keduanya atau menafikan salah satunya. Jadi jika nomor satu ini hilang, berarti nggak mungkin itu dinamakan wahyu. Atau yang nomor duanya hilang, nah, berarti bukan wahyu. Atau dua-duanya, maka itu sangat disaya, ya, bahkan berarti itu bukan wahyu. Kita akan masuk ke Al-Quran Kalamullah. Ya. Konsep wahyu Al-Quran Kalamullah. Para ulama membagi fase penurunan Al-Quran menjadi 3 fase. Ya. Yang pertama, tahap pertama disebut dengan At-Tanazzul Awal. Yakni Al-Quran diturunkan atau ditempatkan ke Lauhin Mahfudz, yaitu suatu tempat di mana manusia tidak bisa mengetahuinya. Ya. Jadi secara hakiki tidak tahu, di tempatnya hanya Allah Rabbul Izzah yang mengetahui. Yang tahap kedua yaitu At-Tanazzul Tsani, Al-Quran turun dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah di langit dunia. Ini sebagaimana dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini dalilnya bahwa dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah ke langit dunia. Kemudian tahap ketiga At-Tanazzul Ats-Tsalits, itu Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW, baik melalui perantai malaikat Jibril maupun secara langsung ke dalam sanubari hati Muhammad SAW. Jadi anggapan keji orang-orang mulhidin dan orientalis bahwa musuh Islam bahwa Al-Quran tercampur dengan kata-kata Nabi terbantahkan dari beberapa surat Al-Quran. Contohnya dalam surat An-Najm, itu ayat 3, 4. Ya, seperti benar wa ma yantiqu anil hawa. Ya, bahwasannya Rasulullah SAW itu ucapannya itu wahyu, ya, bukan hawa nafsunya. Setelah kita mengetahui tentang masalah tentang wahyu, maka ada pula di sini ya orang-orang yang berupaya mengingkari wahyu. Itu orang-orang jahiliyah, baik yang lama ataupun yang modern. Ya, zaman sekarang kita ketahui banyak juga orang yang tidak percaya dengan wahyu, berusaha menimbulkan keraguan terhadap wahyu. Itu dengan sikap keras kepala dan sombong. Keraguan demikian itu lemah sekali dan tidak dapat diterima. Di antara sebab-sebab keraguan mereka adalah mengira bahwa Al-Quran dari pribadi Muhammad SAW dengan menciptakan maknanya sama dia sendiri, itu penyusun bentuk gaya bahasa Al-Quran menurut mereka bukanlah wahyu. Ini ada persangkaan yang batil. Jadi mereka membuat keraguan kepada kaum muslimin yang ilmunya sangat minim, ya, ataupun orang awam, itu bahwa Al-Quran merupakan bukan wahyu. Ya, itu adalah ucapan Muhammad. Itu sangat batil. Bahkan di antara para orientalis menyatakan bahwa Muhammad telah mencontoh konsep dari kitab agama lain. Padahal jika dilihat dari pengertian makna wahyu di atas akan dapat membedakan konteks Al-Quran dengan kitab suci agama lain seperti Bible. Ya, jadi kalau kita tahu dari mengetahui atau memahami dari makna wahyu tersebut, jadi antara makna wahyu Al-Quran itu sendiri, konteks Al-Quran, konsepnya dengan agama lain seperti Bible itu sangat berbeda. Di sini kita sebutkan konsep Bible yang diakui sebagai teks manusiawi dan teks sejarah, sehingga memungkinkan ditafsirkan berdasarkan konteks sosial historis yang menyebabkan kaum Yahudi atau Kristen memiliki konsep hukum yang dinamis dan berubah dari zaman ke zaman. Ya. Mereka tidak menjadikan Bible sebagai landasan bagi seluruh konsep kehidupan mereka. Jadi ayat suci mereka, kitab suci mereka hanya dipakai hanya sebatas saja, tidak menyeluruh dalam kehidupan mereka. Beda dengan Al-Quran, itu dari semuanya kehidupan kita diatur, baik dari masalah agama, negara, kemudian keluarga, ya, itu sudah diatur dalam Al-Quran. Bahkan Bible dapat diterima meskipun berasal dari manusia biasa, jauh berbeda dengan Al-Quran yang murni diterima oleh seorang nabi dan rasul yang mulia. Nah, itu adalah konsep wahyu. Ya, akan tapi walaupun sedemikian rupa musuh-musuh kaum muslimin untuk merendahkan keaslian Al-Quran, maka Allah tetap akan menjamin keaslian Al-Quran itu sebagaimana firman Al-Haqqah, walau taqawwala alaina ba'dul aqawil
la akhadna minhu bil yamin tsumma laqata'na minhul watin. Yang artinya, dan sekiranya dia Muhammad mengada-ngada sebagai perkataan atas nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Atau dalam surat yang lain Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan memeliharanya atau menjaganya. Jadi dalil ini sendiri membantahkan orang-orang yang tidak percaya bahwa Al-Quran itu konteksnya itu adalah asli atau terjaga. Kita akan masuk ke konsep kedua, konsep kenabian, pengertian nabi. Ya. Itu secara etimologis, secara bahasa, mengenai arti kata nabi, para ahli bahasa mendefinisikan dalam beberapa makna. Nabi berasal kata dari an-nabi, yang artinya adalah kabar. Secara istilah, nabi artinya orang yang diberi wahyu oleh Allah. Adapun secara istilah, seorang yang diberi wahyu untuk menetapkan syariat sebelumnya. Nah, ini secara istilah. Yang ketiga, perbedaan pengertian nabi dan rasul. Yang pertama, rasul diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain, sedangkan nabi tidak, itu terbatas. Ya, nabi itu sebenarnya diperintahkan juga untuk menyampaikan, akan tetapi itu terbatas. Rasul adalah orang yang diwahyukan syariat baru. Adapun yang ketiga, rasul tidak ada beda dengan nabi. Nabi adalah rasul dan rasul adalah nabi. Ini pengertian nabi. Jadi ada beberapa yang mengartikan nabi. Perbedaannya hanya sedikit di sini. Kita lanjut. Proses penerimaan wahyu. Ini juga tadi Anda lihat ada pertanyaan dari kawan-kawan kita ya, terkait tentang proses penerimaan wahyu dan pengambilannya. Yang pertama ya, itu adalah dalil dari Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, dan tidak patutlah bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantara wahyu. Ya, atau dari belakang tabir atau hijab, dengan mengutus utusannya itu malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki, sungguh dia maha tinggi dan maha bijaksana. Ini proses penerimaan wahyu. Di sini sudah jelas bahwa proses penerimaan wahyu itu yang pertama ya, itu bisa dengan secara langsung. Ya, nanti akan ada pembahasan ya, di makalah tersebut dia sudah dibahas tentang bagaimana wahyu itu turun kepada Rasulullah SAW. Ya, itu otomatis dengan perantara malaikat Jibril. Ya, kemudian kepada Rasulullah SAW diberikan kepada Rasul dengan berbagai macam ini ya cara ya, sebagaimana tadi makna wahyu ya, itu turunnya bisa secara taklimullah, yaitu dengan Allah langsung berbicara kepada Rasulnya, sebagaimana Rasulullah SAW itu mendapatkan wahyu ketika Mi'raj. Kalau kita ingat tentang kisah Isra Mi'raj, ya Mi'rajnya Rasulullah SAW itu diperintahkan sholat itu dengan Allah langsung, akan tapi ada hijab atau ada tabir yang menghalangi. Ya, itu secara langsung. Atau juga Allah Azza wa Jalla memberikan wahyu dengan perantara Jibril, itu dengan cara Jibril menampakkan wujud aslinya. Sebagaimana ketika wahyu pertama surat Al-Alaq itu Rasulullah SAW melihat Jibril dengan wujud aslinya. Sampai Rasulullah SAW itu shock ya, dan keadaan shock seperti itu. Jadi Rasulullah SAW semasa hidupnya melihat malaikat Jibril itu 2 kali dengan wujud asli. Pertama ketika surat Al-Alaq, yang kedua ketika Isra wal Mi'raj, yaitu bersama Rasulullah dengan wujud aslinya. Atau malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW dengan wujud seorang laki-laki. Sebagaimana kita ketahui dalam hadis Jibril, ya, hadis Jibril dalam Arba'in An-Nawawiyah itu Jibril menampakkan kepada sahabat dan Rasulullah dengan wujud sahabat, ya, dengan sampak laki-laki yang dikenal di situ. Atau bisa jadi malaikat Jibril menampakkan tanpa menampakkan wujud aslinya, dan juga tanpa menampakkan wujud orang yang ada, itu tanpa terlihat sama sekali. Nah, inilah yang dikatakan oleh hadis Aisyah, jika ada seperti itu, maka itu adalah wahyu yang paling berat yang akan diterima oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan yang lainnya. Adapun dari hadis tentang proses penerimaan wahyu, ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ya, ada Aisyah bertanya, ya, bagaimana cara wahyu sampai kepadamu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, terkadang wahyu itu datang kepada seperti suara lonceng, dan ini yang terberat bagiku. Ini adalah tanda-tanda wahyu yang paling berat. Jadi Jibril tidak menampakkan, akan tapi dengan diiringi dengan ada suara gemericik lonceng ataupun suara lebah, ya, dalam hadis yang lainnya.
Dan aku memperhatikan apa yang dikatakan, dan terkadang seorang malaikat mendatangi dengan wujud seorang laki-laki, lalu dia menyampaikan kepadaku, maka aku pun memperhatikan apa yang dia ucapkan. Proses penyampaian wahyu, ya, ini prosesnya yang tadi sudah saya sedikit singgung di pertama. Yang pertama, taklimullah, Allah berbicara langsung pada Nabi di belakang hijab, ru'yah shadiqah atau mi'raj Nabi, kemudian melalui malaikat dalam wujud aslinya atau wujud seorang laki-laki. Melalui malaikat tidak terlihat, Nabi SAW mengetahui kedatangan malaikat Jibril dengan suara yang mengiringnya, terkadang sebagai suara lonceng dan terkadang sebagai dengung lebah. Dan yang keempat, dibisikkan dalam kalbu, yaitu ilham, ya. Seperti mungkin ijtihadnya Rasulullah SAW tatkala tentang gonimah ketika dalam peperangan, ya, itu ijtihadnya, itu termasuk wahyu. Fungsi dan peran Nabi, ya, yang pertama adalah mengajarkan ilmu tauhid. Jadi peran Nabi dan fungsinya pertama adalah mengajarkan ilmu tauhid, sebagaimana oleh pemateri pertama disebutkan dalilnya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Yang kedua, menyampaikan syariat, ya, sebagaimana dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Qur'an, itu hujjah, ya. Kemudian yang ketiga, menunjukkan manusia ke jalan yang lurus, ya, ini sebagaimana dalam surat An-Nisa, mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan memberi peringatan agar supaya tidak akan ada bagi manusia membantah Allah sesudah diutus rasul-rasul itu. Kemudian yang keempat, itu menegakkan keadilan dalam surat Al-Maidah, ya. Dan kelima, memperbaiki manusia dengan uswatul hasanah, sebagaimana sabda dalil dari Al-Qur'an Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik. Dan yang terakhir, ya, bukan yang terakhir, mungkin ada lagi, ya, fungsinya sangat banyak. Saya tuliskan di sini ada 6, menjadi saksi sampai hujah kepada manusia, ya, sebagai saksinya para manusia bahwa Rasul telah mendakwahkan syariat ini. Kesimpulan dari konsep wahyu dan nabi, ya, kalau kita lihat bagan ini, ya, Allah adalah yang maha mencipta dan maha memiliki segala sesuatu yang ada di alam semesta. Sehingga segala sesuatu yang ada di dalam semesta itu harus berbuat atau bertindak atau diperlakukan, sesuai kehendaknya, dituangkan di dalam Al-Quran sebagai teori hidup ihsan. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai panduannya manusia, yang mana mulai Rasulullah SAW itu sebagai contohnya, uswahnya, yang kemudian diaplikasikan kepada seorang mukmin untuk kehidupan sehari-hari. Hal ini dituangkan dalam surat Al-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah patokan sebenarnya kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, itu tidak lain dan tidak akan dan tidak aku telah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi hidup menurut ajaranku, yaitu kepada Allah, beribadah pada Allah. Jadi wahyu merupakan pengetahuan yang didapat seseorang dari dalam dirinya dengan disertai keyakinan pengetahuan itu berasal dari Allah, baik melalui perantara ataupun tidak. Selain itu, kata wahyu didefinisikan memiliki otoritas keagamaan secara khusus, hanya diletakkan atau dilekatkan kepada seorang nabi. Keraguan akan otentitas wahyu Allah tidaklah berdasarkan kepada landasan dan argumen yang kuat dan tidak ilmiah. Sejatinya mereka yang ingkar akan firman Allah menyelisih fitrah dan akal sehat mereka sendiri. Jadi inilah kesimpulan terkait konsep wahyu dan nabi, bahwa kenabian merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu ada yang nabi merupakan hal yang niscaya, bahwa sebagian ulama menyatakan bahwa kebutuhan manusia terhadap nabi sebagaimana kebutuhan mereka terhadap udara dan air. Jadi kenabian merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Mungkin hanya ini yang bisa Anda sampaikan ke Dr. Syamsul. Mungkin nanti bisa ada koreksi dan tambahannya dari teman-teman dan akan ada acara diskusi ini. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini ada waktu sekitar 15 menit ya sampai azan asar di Solo. Dipersilahkan untuk menyampaikan mungkin pertanyaan ataupun tambahan kepada kedua makalah. Silakan, mungkin kita beri kesempatan 2 orang saja untuk menyampaikan secara lisan. Nanti selebihnya secara tertulis saja.
Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya untuk Ustadz Joko. Ya, silakan. Ini Ustadz Joko terkait dengan konsep pembagian tauhid. Yang pertama, bagaimana kita menyikapi kalau ada orang yang mengatakan dalam pembagian tauhid sendiri ada yang berbeda. Ada yang menggunakan asma wa sifat, ada yang menggunakan tauhid mulkiyah. Nah, bagaimana sendiri dalam memahami Tuhannya ada perbedaan. Kemudian yang kedua, masih dalam konsep pembagian tauhid ini, kalau ada yang mengatakan di Islam juga memakai trinitas. Ya, buktinya dengan itu tadi, konsep pembagian tauhid. Itu bagaimana kita menyikapi demikian, Ustadz Joko? Ngapunten, terima kasih. Ya, baik. Satu lagi, mungkin untuk makalah yang kedua. Ya, Ustaz. Betul. Oke. Yang pada beliau Ustaz Irfan berarti ya. Tentang Nabi dan Rasul tadi Ustaz. Sepemahaman saya ataupun mungkin yang lain juga ya, bahwa jumlah Nabi dan Rasul itu ada 25. Ya. Di sisi lain, kalau boleh saya simpulkan, mungkin ada perbedaan definisi Nabi dan Rasul tadi ya. Mungkin secara level boleh jadi istilahnya mungkin tinggi Rasul gitu ya. Nabi dan Rasul itu ada 25. Nah, saya pernah dengar ya, cuma pastinya mungkin nanti diperjelas. Nabi katanya banyak sekali gitu. Mungkin bisa disinggung di situ, kemudian kriteria khusus Nabi itu berarti kayak apa kalau Nabi itu banyak sekali? Apakah kayak para ilmuwan atau gimana ya kriterianya mungkin? Intinya begitu Ustadz, diperjelas khususnya di tingkat Nabi. Terima kasih. Ya, silakan dua pertanyaan ini aja dulu yang ditanggapi baik oleh pemakalah pertama maupun pemakalah kedua. Nanti selanjutnya diskusinya tertulis. Betul, Ustadz Joko dulu, boleh? Terima kasih. Ya, Ustadz. Jadi kalau setahu saya sangat beda sekali ya antara trinitas dengan pembagian tauhid tadi. Kalau trinitas itu kan ada pemahaman bahwa Isa itu anak Allah ya. Mereka bilang anak Allah. Sedangkan Nabi Isa membantahnya di beberapa ayat. Itu kalau pembagian tauhid tadi itu kan titik pusatnya satu, bahwa Tuhannya ya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sentralnya hanya satu yang dibicarakan, yaitu Allah. Hanya untuk mempermudah penjelasan dan pemahaman itu, maka ada rububiyah, Allah sebagai pencipta. Jadi sentralnya kan Allah sebagai pencipta, Allah yang diibadahi, uluhiyah, Allah yang punya nama-nama yang baik. Tetapi kalau Trinitas itu kan yaitu menganggap bahwa Allah punya anak, yaitu Isa. Dan karena logika kita kan kalau manusia punya anak ya namanya manusia juga kan. Manusia punya anak namanya manusia. Kalau Tuhan punya anak berarti itu ya Tuhan juga anaknya. maka mereka meyakini Isa itu Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus itu Isa. Itu kemusyrikan yang besar. Jadi sangat-sangat beda sekali ya itu yang dibicarakan. Terima kasih. Mungkin Ustadz kita Dr. Samsul bisa melengkapi, monggo. Silakan berikutnya Mas Irfan.
Baik, bismillah, alhamdulillah. Terima kasih untuk pertanyaan Ustaz Amir Hamzah hafizahullah taala terkait jumlah nabi ya. Memang disebutkan dalam beberapa hadis yang rojih otomatis ya. Itu jumlah nabi sangat banyak, bahkan melebihi jumlah rasul itu sendiri. Ya, dikatakan di dalam beberapa hadis bahwa jumlah nabi itu hampir 124.000. Ya, hampir 124.000. Adapun untuk Rasul sendiri itu kalau tidak salah yang saya pahami itu sekitar 315. Nah, kemudian pertanyaan kedua yang ditanyakan oleh Ustadz Amir terkait kenapa Nabi itu lebih banyak daripada Rasul itu sendiri. Nah, kalau kita lihat kembali kepada konsep kenabian, makna Nabi, ya kita akan lebih jelas di situ mengerti arti secara istilah ya yang saya berikan di makalah tersebut. Jadi nabi itu dan rasul otomatis seorang laki-laki. Jadi tidak mungkin jika ada seorang perempuan yang mengaku nabi. Ya, jika ada yang mengaku berarti dia ya pendusta, itu dajjal. Nah, kemudian yang kedua diberikan syariat. Nah, nabi pun ternyata diberikan syariat. Jadi ada beberapa pemahaman yang kita pahami mungkin ya selama ini bahwa nabi itu seorang laki-laki ya, diberikan wahyu akan tapi tidak diperintahkan untuk menyebarkannya. Ternyata diperintahkan. Kalau kita baca-baca literatur ya, ataupun maroji yang lain, ternyata Nabi pun diperintahkan untuk menyebarkannya untuk kaumnya sendiri. Kemudian Rasul untuk kaum yang semuanya. Kalau kita lihat Nabi Musa dan Nabi Harun, ya, Rasulnya Musa dan Nabinya adalah Nabi Harun. Nah, adanya Nabi Harun mungkin dengan pengikutnya, ya, itu akan melengkapi ya syariat ajaran yang terdahulu ataupun melengkapi pelengkap sebagai adanya Rasul Nabi Musa. Nah, istilahnya ya Nabi itu sendiri pun diberikan mandat untuk menyebarkannya, akan tetapi terbatas, tidak seperti perintahnya untuk Rasul ulul azmi yang lainnya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Yang pertama yang dari Ustadz Joko Susilo mungkin yang perlu dipertegas ya. Istilah kalau Pak Adian Husaini itu memang membedakan antara istilah pluralitas dan pluralisme. Plurality and pluralism itu memang harus dibedakan. Ya, kadang-kadang memang kelompok pro pluralisme itu mengkaburkan antara pemahaman tentang pluralisme dan pluralitas, mengaburkan juga toleransi ya, makna toleransi. Mereka mengatakan toleransi, tapi sebenarnya yang dipraktekkan lebih dari toleransi. Itu banyak nanti bisa dibaca. Dulu ada fikih lintas agama macam-macam itu yang ditulis dan diterbitkan oleh kelompok-kelompok pluralis itu. Maka kemudian Ustadz Anis Malik Toha menulis khusus itu tentang pluralisme itu, dengan pengertian-pengertiannya, pengertian bahasa, pengertian istilah dan sebagainya. Saya kira itu antara kelompok yang memberikan definisi dengan tegas dengan kelompok yang pengaburan definisi itu jadi masalah. Termasuk dulu pernah ada debat tentang hermeneutik ya. Hermeneutik misalnya, istilah hermeneutik yang semula memang itu berkembang di dunia gereja untuk mengkaji Bible, karena Bible secara status teksnya itu bermasalah ya. Status keautentikan teksnya bermasalah sehingga perlu dikaji dengan pendekatan hermeneutik. Sedangkan Al-Quran tidak memiliki kasus dan status yang sama dengan kitab-kitab seperti Bible itu. Sehingga kalau Al-Quran diterapkan dengan pendekatan hermeneutik ya
tidak tepat kan gitu. Ini contohnya ya. Jadi kelompok pengabur dengan kelompok tegas, saya kira begitu ya. Dalam kita perlu tegas dalam hal ini ya. Dalam memahami berbagai hal, apalagi ini terkait dengan agama, keyakinan, itu harus tegas. Itulah maka worldview itu untuk memberikan ketegasan, Islamic worldview itu. Nah, kemudian yang Ustadz Irfan Fatur Rahman, itu ada satu hal yang yang belum dibahas ya di dalam makalahnya, yaitu implikasi konsep wahyu dan kenabian terhadap pandangan dunia Islam. Termasuk pandangan dunia Islam di sini yang dimaksud adalah pandangan tentang keilmuan nanti. Konsep-konsep ilmu barat sekuler itu kan sama sekali tidak melibatkan wahyu dan termasuk kenabian. Karena mereka berpandangan ilmu itu adalah yang rasional, ilmu adalah yang empirik ya. Ilmu kebenaran itu diakui kalau itu empirik, kalau itu rasional. Nah, sehingga ilmu yang didasarkan kepada agama itu enggak diakui. Agama bukan sumber ilmu. Agama, kitab suci tidak bisa dijadikan sumber kebenaran ilmiah. Nah, di situ kita perlunya mendalami konsep wahyu dan kenabian, tidak sekedar mengerti makna wahyu, makna nabi, jumlah nabi dan sebagainya, tapi implikasinya kepada pandangan dunia, termasuk nanti kalau kita mendalami ilmu pengetahuan. Justru kalau di dalam Islam, ilmu yang utama itu ilmu yang bersumber dari wahyu. Bahkan kalau dalam sebuah kitab itu disebutkan idza atlaqal ilm fal muradu bihi al ulum asy-syar'iyyah. Jadi ilmu yang hakiki itu ulum asy-syar'iyyah yang sumbernya adalah al wahyu. Sementara di konsep barat justru yang dianggap ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu yang hanya didasarkan kepada spekulasi empirisme dan rasionalisme. Jadi itu nanti untuk pengembangan diskusi berikutnya diarahkan ke sana secara tertulis. Ya, ini saya kira udah mau masuk asar nih. Jadi asarnya kalau di Solo sekarang pukul, nah ini pas, ini sudah pas azan asar ya. Kita skores untuk sholat asar ya. Siap Ustaz. Kita skores untuk